start aja buat sharingnya, karena terima kasih waktunya udah bisa berikan sekarang. Jadi untuk sekarang tuh di sini tuh mau jelasin 11 tahun di sini tuh gimana, terus cerita-cerita tentang perubahannya, terus mungkin nanti masa depannya tuh bisa kalian pikirin dah dari yang kita mungkin yang tak jelasin sedikit. Jadi awal tahun tuh join ke sini tuh di tahun 2014. Jadi waktu itu ada seminar di Streaming Primakara dulu namanya. Jadi namanya Yutaka. Jadi mereka presentasi itu tentang mencari tim IT, katanya mau buat tim IT di sini. Jadi karena gabut waktu itu, jadi kesana aja langsung. Gua ikut seminarnya. Jadi rencananya dia mau buat kantor di Bali pertama kali. Terus 2014 Maret tuh mulai selesai tes, interview dan lain-lain. Waktu itu Hasan tuh nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi pakai translator, cuman translatornya nggak datang waktu itu. Jadi interviewnya pakai Google Translate waktu itu di kosnya dia. Nah, jadi 2014 tuh official kita start untuk trainingnya di Citarum, kalau deket sini, di Citarum sini. Nah, pas itu kita trainingnya tuh 3 bulan di tahun 2015. Jadi ini contoh email dulu pas mau ngelamar ke Temdor. Jadi tahun itu Maret tahun 11 di 2014. Nah, yang lucunya itu dulu salah namanya, Yutaka Tokugawa. Itu yang balas bukan Tokugawa beneran gitu. Jadi namanya Yutaka Tokunaga sebenarnya, cuman tak chat di sini sebagai emailnya itu Tokugawa di sini gitu. Untung dibalas sama dia. Jadi di sini hiring sebagai desainer waktu itu di tahun 2014, tapi ada tesnya. Jadi waktu itu tuh dikasih tes, terus udah tak submit tesnya, deadline-nya oke. Cuman waktu itu katanya dia not good enough katanya. Waktu itu kita submit tesnya itu waktu itu. Jadi deadline-nya itu dikasih waktu 5 hari lagi buat tes yang baru. Jadi kita buat HTML sama CSS waktu itu, XHTML, belum ada Bootstrap dan lain-lain waktu itu. Jadi setelah itu baru diterima lulus. Jadi ini kayak email gimana proses diterima di Temdor waktu itu. Nah, dulu startnya tuh di 2014 lagi game team di sini dulu. Kalau ini kenal yang gendut ini namanya Kevin. Nah, ini udah nggak ada. Nah, ini aku di sini di 2014 terus start sebagai game team di sini. Nah, waktu itu buat mini game, klien itu datang dari Jepang semua. Jadi kalau tahu kalian provider itu waktu itu kayak mirip-mirip kayak Telkomsel XL kayak gitu. Cuman dia yang di Jepang kayak Softbank dan lain gitu. Mereka buat game biar bisa diakses buat HP lucu dulu, kayak HP zaman dulu tuh kayak Samsung gitu. Waktu itu iPhone belum terlalu maju, waktu itu iPhone 4 kayak iPhone 3. Ya belum ada iPhone. Ada iPhone 4 waktu itu zaman itu. Terus nextnya itu mulai move ke di 2017 mulai kita buat namanya Mobile Team. Ada Cindy, Julia gitu waktu itu. Termu udah belum ya? Belum. Ya dulu belum. Jadi kayak ada Suma dulu sama yang lain-lain juga masih ada, sini Cokin juga ada. Waktu itu tahun 2017 kita startnya dari 3 orang juga sama. Jadi ada Kevin dulu, ada terus Kotama sama saya sendiri. Startnya bertiga ditambah sama Cindy sama Rian dulu namanya. Jadi kita startnya berlima waktu itu di Mobile Team. Nah tapi di Mobile Team saya ditendang, sedih. Saya ditendang, terus saya masuk di tahun 2022 tuh bantu ada namanya Hisense, kalau tahu di sini produknya di Temdor Academy sekarang dia pindahnya. Itu di Hisense start di 2022 sampai sekarang tuh di 2024 di LPK Temdor di gedung sebelah. Jadi di 2024 tuh kita mulai bisnis namanya yang pengiriman tenaga kerja sama pelatihannya mereka sampai mereka dapat kerja kayak gitu. Nah ceritanya sedikit tentang di 2014. Jadi di game team dulu tuh kita jadi pioner waktu itu. Soalnya selalu profit, mantap. Jadi waktu itu tuh kita ditargetin 1 bulan tuh buat 9 game setiap bulan waktu itu. Jadi 1 gamenya tuh harganya tuh 5 sampai 7 juta 1 gamenya. Jadi waktu itu yang dipecut tuh Kevin, Kotama, terus diganti Kevin keluar ke web team, terus diganti sama Wahyu waktu itu. Jadi ini mukanya Wahyu yang ini, yang kalau internetnya kalau lagi gangguan sama dia ada sekarang. Nah waktu itu kita coba buat jualan game juga buat market Indonesia, karena di market Jepang kan itu udah stable, anggapnya income-nya masuk terus. Terus pas kita coba di Indonesia, kita beberapa buat kayak game
Setan Pesugihan waktu itu gamenya itu kalau kamu main game terus dapat ranking, terus dapat apa namanya kayak gacha gitu. Kalau misalnya gacha dapat HP atau jam atau apa itu tuh bisa ditebus ke kantor kita waktu itu. Itu bagus gamenya, cuman karena trennya udah downtrend, tiba-tiba jadi game gacha-gacha yang aneh-aneh gitu, jadi yang habis itu tutup servisnya. Terus untuk kemarin tuh kita juga buat game yang buat pilkada dulu, terus di take down sama KPU waktu itu. Jadi waktu itu gamenya ramai banget waktu itu pas kita buat ini game buat pilkada ini. Jadi waktu itu ada 3 paslon di Jakarta, tapi karena mungkin ambil brandnya KPU waktu itu terus di take down di apps dari sana, terus dilanjut. Nah sayangnya waktu itu kita cuma sisa berdua, Wahyu sama saya. Waktu itu cuma bertahan sampai tahun 2017 game. Kenapa itu? Karena sudah waktu 5 tahun itu sekarang HP itu udah mulai berubah, kayak mulai lebih canggih lagi. Terus waktu itu software di apps tuh lebih trennya lebih bagus waktu itu, bukan game di web lagi. Jadi mereka udah mulai pindah ke game yang install. Nah waktu itu tuh kliennya memutuskan untuk tidak lanjut lagi. Jadi waktu itu selama 5 tahun yang kita dapetin tuh udah mulai sampai kurang lebih itu 500 game kita udah buat selama 5 tahun tersebut. Terus pendapatannya udah mulai nyampe waktu itu sampai 5 atau 6 miliar waktu itu selama 5 tahun untuk hidupin sebelum ada web yang mulai maju kayak sekarang. Kalau dulu tuh web kan masih bisnisnya tuh kayak kita cari klien dulu, mereka bayar ke kita. Terus yang bikin profit webtoon itu adalah ketika klien itu udah stay sama kita, untuk uang maintenance kan mereka bakal lanjut di setiap tahunnya, compounding kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada klien baru masuk, terus klien lama itu tetap stay, jadi mereka tetap bayar, jadi uang itu bakal tambah sebagai passive income kalau tidak ada terjadi apa-apa. Jadi untuk webtoon dulu tuh bisnisnya kayak gitu, makanya sekarang udah mulai besar. Nah waktu itu kita bantu tarik webtoon sampai segitu, tapi tiba-tiba udah turun. Jadi waktu itu webtoon yang naik, kita yang turun, terus diganti sama mobile apps waktu itu. Jadi pelajaran selama di game team adalah kalau dipikir dari masa lalu, kita tuh pinginnya tuh, jadi kalau bisa atau yang kalian pikirin sekarang kan kalian masih buat customer view, jadi kayak based on customer need aja. Jadi klien-klien. Tapi kalau bisa ke depannya itu, kalau bisa kalian buat yang service kalian sendiri. Jadi service mungkin yang kalian temuin masalah di masyarakat, terus kalian buat penyelesaiannya gimana menggunakan sistem, itu lebih bagus. Jadi untuk sustainable untuk di kedepannya, mungkin yang kayak service kita sendiri yang lebih bagus daripada nanti yang klien need. Soalnya kan kalau inquiry datang dari klien kan nanti yang maintenance dan apa-apa yang bisnis yang jalan itu kan dari customer. Cuman kita nggak bisa bantu dari segi apapun, cuman kita bantu dari segi sistemnya. Tapi kalau bisnisnya kita jalani, kita tahu bakal turun naiknya bakal kapan kayak gitu. Jadi kalau kita bisa buat service sendiri, jadi kalau maintenance atau service yang kita bisa dapat kan uangnya bisa masuk ke kita semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ide atau apa, mungkin udah bisa dieksplor sekarang bareng-bareng sama tim semua di tim dah buat servisnya sendiri kayak gitu. Jadi sekarang mindsetnya adalah setiap buat servis apa pasti kita buat sistem IT yang tentang bantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di situ. Nah di 2017 ini kita mulai masuk sama mobile apps. Jadi ada semua Jaya udah masuk belum? Belum. Begitu. Jadi kita ada beberapa tim mobile app di sini. Dulu masuk sebagai UI UX pertama ya. Jadi UI UX sebelum ada Jack tuh, kalau Jack bagus desainnya deh. Kalau UI UX dulu tuh saya pegang, terus sama ada QA. Nah dulu startnya Julia sama Jack, ada dulu sama lagi sama Widi, terus dia start sebagai QA. Jadi sebagai tester di sini buat bantu-bantu cek apps-nya ada bug atau enggak gitu. Bener-bener kita jaga namanya customer satisfaction gitu. Jadi kalau misalnya customer happy waktu itu, jadi mereka bakal kayak kasih apresiasi kadang-kadang. Jadi kayak mereka bakal kirim nasi bungkus, pizza atau kopi atau apa gitu kadang-kadang mereka datang. Terus itu gara-gara benar-benar kita utamain namanya customer satisfaction gitu. Jadi benar-benar aplikasinya jalan, terus bantu bisnis mereka biar berkembang lebih jauh kayak gitu waktu itu. Jadi customer datang ke kita pasti karena ada masalah. Jadi tugas kita tuh adalah memberikan solusi gitu.
Jadi makanya ada solusi spa. Salah. Jadi kayak solusi sehat kan? Sekarang namanya solusi sehat. Dulu namanya solusi spa. Ada customer lain juga beberapa, ada yang baik bener buat kirim-kirim kita juga buat bantu-bantu kita apresiasi dan lain-lain gitu. Karena kita juga memikirkan tentang apa yang kita buat gitu untuk customer. Jadi benar-benar dipakai sampai sekarang. Kayak gitu. Next. Nah dulu tuh yang kalau bicara tentang service kita sendiri, dulu kita juga coba buat namanya Apmu. Masih ya sekarang ya? Masih. Oke, ini Apmu ini kita buat dulu karena kita pengen punya service sendiri waktu itu. Service benar-benar aplikasi yang kita buat sendiri buat bantu masalah yang ada di customer. Jadi dulunya tuh awalnya Apmu itu adalah customer loyalty app. Jadi kalau misalnya ada customer datang belanja di tempat klien ini, jadi mereka bakal dapat stamp. Jadi stampnya dikumpulin nanti bakal dapat loyalty, hadiah apa kayak gitu. Dulu rencananya buat customer kayak gitu. Cuman karena kena COVID-19 waktu itu sedih banget. Jadi appsnya kita ganti. Jadi itu benar-benar berubah jadinya delivery service. Jadi item chat semua, katalog semua ada di situ. Terus nanti kita kerjasama sama Gojek sama GoShop atau kurir di tokonya sendiri kalau mereka ada. Nanti bakalan diantar ke rumah-rumah masing-masing waktu itu di COVID-19. Jadi ini salah satu service yang kita buat klien yang mau buat aplikasi kayak gini. Terus dia tuh cepat banget buatnya karena ini template base. Jadi tinggal masukin katalognya. Terus nanti bakal kita tes dulu. Nanti support dan iOS juga kayak gitu aplikasinya. Jadi nanti bakalan kita training juga buat cara operasiinnya ke klien. Nah dulu tuh juga dapat bantu di mobile apps sebagai training internship. Jadi dulu Julia, Widi, Jack, terus Cokin ada dulu Tania juga sebagai internship di sini. Terus sekarang mereka udah jadi full time semua di sini gitu. Jadi mereka udah jadi full time terus sudah mulai pegang role-nya masing-masing, udah hebat-hebat banget sekarang. Jadi ada Julia sebagai QA masih sekarang udah punya anak-anaknya banyak. Terus ada Jack juga sekarang udah beda pulau. Jadi pelajaran selama di mobile adalah jadi kita nggak bisa ngerjain sesuatu tuh sendirian. Jadi untuk buat sesuatu tuh atau hal karya yang sangat besar tuh kita butuh orang-orang penting. Jadi semuanya tuh bakalan ada role-nya masing-masing gitu. Jadi itu sama kayak anime kayak di One Piece gitu. Jadi kita setiap jalanin kapal atau apa, jadi kita butuh orang-orang yang penting di dalamnya. Jadi kalau kita satu visi satu misi itu, kalau kita ketemu orang yang tepat, jadi semua itu akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi ada plus minusnya setiap orang. Tapi kalau misalnya kita jalan jadi satu, jadi itu lebih gampang. Nah nextnya kita pindah ke saya pindah ke Hisense di tahun 2022. Jadi di sini sebagai product manager dan marketing waktu itu. Jadi waktu itu tuh sebenarnya cuma jadi product manager aja, bantu buat sistem service baru waktu itu. Cuman saya ditinggal sama tim yang dibangun pertama kali itu dulu namanya Meliva sama Edwin. Kalau dulu Edwin balik lagi sini kan. Nah dulu ditinggal waktu itu. Jadi Edwin sama Meliva itu dulu resign, terus waktu itu tinggal sendiri buat nyelesain projectnya ini. Jadi di Hisense itu saya dibantu dengan guru-guru. Kalau sekarang masih ada Dio sama dia di sini. Waktu itu buat rasain sistemnya. Jadi sistem yang Hisense ini adalah sistem bimbel, English sama Math. Terus ada beberapa Cambridge kurikulum lainnya itu. Jadi ada kimia, isi, biologi juga dan lain-lain gitu. Jadi kita kumpul satu tim di sini. Terus kita buat produk ini biar tepat waktu jalannya, terus bisa dijual ke customer kayak gitu. Terus selain itu kita bantu juga di XR sama school relation. Jadi waktu itu kita juga di produk, namanya juga produk ya, pasti butuh namanya input. Orang-orang yang bakal inputin soal sama inputting beberapa buku di dalamnya. Nah waktu itu bakal cari orang itu bakal banyak banget, tapi kalau bisa diserahin ke XR dulu yang pegang Mai dulu. Nah bakal keteteran tentang kerjaan yang lain juga belum lagi nyari yang ini. Jadi waktu itu juga bantu ini. Cuman caranya adalah kita pergi ke sekolah-sekolah untuk tawarin ini ke anak-anaknya. Jadi kita exchange programnya waktu itu. Nah dari dulu tuh kita, sebagai product manager sebenarnya kerjaannya kayak gini. Itu ada Jaya. Dulu namanya Mr. Jaya, tapi sekarang udah downgrade dia jadi Jaya.
dulu ngajar iya ngajar coding dulu. Nah dulu tuh kita ubah apa yang dibutuhin sama di lapangan. Jadi guru ngajar apa, terus materi-materi apa yang diajarkan ke anaknya, apa yang diubah ke sistem. Jadi waktu itu kita buat question bank, terus dengan penilaiannya waktu itu biar mempermudah guru biar nggak usah ngecek PR anak-anak satu-satu, tugas anak-anak satu-satu gitu. Jadi lebih simpel. Jadi anak selesai, resultnya keluar. Jadi lebih simpel. Jadi guru itu lebih fokus ke mentoring sama gimana pemahaman anaknya di pas di kelas waktu itu. Terus juga kita buat beberapa di sosial media sama di video-video tertentu tuh biar kelihatan menarik buat customer waktu itu. Jadi waktu itu ada Bagus, terus ada Jaya juga. Jaya dulu ngerjain ini untuk UI-nya. Nah jadi waktu itu kita hiring banyak banget internship waktu itu. Jadi waktu itu bingung banget gimana cara nyari orang, gimana biar bisa input questionnya tepat waktu. Jadi waktu itu kita sharing itu semua lowongan pekerjaan intern semuanya. Cuman kalau internship cuman tugasnya buat input soal aja nggak ada yang mau. Dapat ke sini cuman tugasnya buat input doang. Terus waktu itu kita nggak ada kasih fee waktu itu ke studentnya. Jadi waktu itu kita yang mau sama SMA SMK kita tukar pakai nilai dengan catatan kita juga bisa training anaknya waktu itu coding dan juga beberapa desain materi-materinya. Nah untuk itu makanya waktu ini dibantu sama Ian sama Julian dulu. Waktu itu yang ngerjain di Hisense. Untuk Julian bantu front end, untuk bantu back endnya. Sedangkan Jaya itu desainnya. Jadi waktu itu selain ngerjain itu kita juga buat materi-materi biar anak-anak ini biar latihan juga buat nanti bekal mereka nanti untuk lulus di SMA SMK-nya. Jadi ini beberapa gambaran waktu itu kegiatan kesana sampai ikut wisudanya mereka diundang ulang tahun Tinder juga sampai mereka selesai di sini gitu. Jadi ada beberapa anak-anak asisten teacher sama question bank waktu itu. Nah jadi pelajaran yang saya dapat di Hisense adalah di benar-benar kerja keras sama nikmatin aja. Jadi work hard enjoy it, sama seperti slogan kita yang di pintu tuh. Jadi apapun yang kamu kerjakan itu nikmati aja alur prosesnya, naik turunnya semua, jangan dibuat stres semuanya. Jadi setelah kerja jadi ada waktu santai ya santai gitu, sama sambil sharing sama tim yang lain gitu. Jadi ya nikmatin aja gitu. Walaupun startup itu pasti susah, pasti buat semua pembuatan kita buat yang baru-baru semua, kita improve semua dari awal. Karena yang pas start tuh pasti yang susah gitu. Cuman kalau misalnya udah dijalanin ya pasti jalan nantinya kayak gitu. Jadi intinya tuh yang penting bisa dulu gitu. Nah jadi waktu itu ya yang penting semua kegiatan yang ada di timer tuh semua ayo gas aja gitu. Mau ada ada cara makan-makan, ada kematian siapa kita ikut melayar, terus mau olahraga gas gitu. Kalau mau naik gunung silakan. Itu ada event kemarin baru selesai juga oke. Terus kalau mau minum-minum juga oke. Gitu. Kita terima semua. Gitu. Jadi semuanya tuh masih di sini tuh semua bisa apa ya sambiling silang antar divisi itu bisa gitu. Jangan aja malu-malu masuk datang gitu. Ngobrol aja nggak apa-apa gitu. Nggak ada boundary kayak gitu. Di sini semua gas gitu. Nah terus nih sekarang update kehidupannya adalah sekarang berada di LPK sekarang di gedung di sebelah sana next door. Nah jadi sekarang tuh saya ada di LPK Time Door di sebelah. Jadi ada timnya semuanya, ada guru yang ngajar bahasa Jepang untuk disiplin, norma-norma kehidupan dan lain-lain untuk yang mereka biar siap kerja di Jepang. Jadi ini ada beberapa gambarannya. Jadi kerjanya itu mix antara orang Indonesia sama orang Jepang sekarang. Kacau nggak tuh? Oke, jadi lembaga pelatihan kerja kita bantu student atau namanya kandidat di sini biar mereka bisa siap buat kerja ke Jepang. Jadi sampai diterima kerja. Bukan kayak kampus yang kalian kuliah, terus kalau udah lulus kumlat, ya cari kerja sendiri gitu. Nggak gitu. Jadi kita latih mereka biar mereka lebih ready to work aja. Simpel kayak gitu. Jadi ready to work terus mereka bisa dapat kerja, terus ngasihin uang kayak gitu. Next. Jadi kayak gini. Jadi mereka yang udah belajar mereka bakalan dapat kerja yang kita carikan buat mereka sampai mereka tiba di sana. Jadi nanti kita udah ada beberapa MOU tentang yang loker-loker kerja di Jepang. Terus kita sharing ke mereka biar bisa mereka ikut interview. Berapa kali pun itu sampai mereka lulus. Asalkan mental mereka masih kuat dan ready kayak gitu. Nah jadi
student-studentnya datang kemarin kita pakai sosial media. Jadi waktu itu prosesnya kita hiring, coba ads waktu itu juga, tapi datangnya tuh nggak terlalu bagus. Jadi mereka tuh datang pingin itu cuma kerja aja, mentalnya orang di situ kerja gitu. Saya mau kerja gitu, cuman baru dijelasin bahwa bakal ada training bahasa Jepang gitu, mereka hilang langsung gitu. Jadi mereka tuh mikirnya masih kayak gitu. Makanya dari itu kita perkuat sosial media kita dari timnya. Oh itu udah datang semua tim sosial media di situ sama marketing. Tuh ada Lius juga, itu senseinya satu orang mirip kayak orang Jepang. Jadi kita buat sekarang tuh ada dua sosial media. Sekarang LPK Timer tuh untuk kita buat inquiry buat orang yang mau belajar bahasa Jepang dari nol, yang sampai kerja ke Jepangnya. Terus untuk suka-suka Jepang ini lebih ke nanti ke depannya bakalan lebih ngisi loker-loker Jepang yang bakal kita sharing ke luar juga. Sama beberapa sistem nanti kita jelasin tentang suka-suka Jepang ini. Jadi waktu itu kita decide untuk stop ads waktu itu sampai Yutaka-san kaget. Nah karena ads kualitasnya nggak bagus, yang datang tuh nggak paham, jadi kita pakai sosial media terus menghasilkan beberapa banyak inquiry waktu itu. Jadi untungnya digital marketingnya tuh sukses waktu itu gitu. Jadi beberapa mereka udah aware tentang LPK Timer, terus mereka mau nyari kita buat nanya-nanya, terus ikut sampai kerja ke Jepang karena mereka mungkin udah dapat infonya dari awal bahwa kerja ke Jepang tuh proses kayak gimana, kayak gitu. Next. Nah nextnya itu kita dapat service namanya job matching. Jadi job matching ini adalah kita jual jasa kita ke luar. Jadi bukan untuk anak-anak yang kerja ikut LPK Timer aja. Cuman kita coba keluarin ini ke LPK lain. Ternyata waktu itu kita survei bahwa LPK itu nggak kuat buat kasih lokernya ke anak-anaknya. Jadi banyak yang terbelengkalai di Indonesia udah siap bahasa Jepang tapi belum bisa berangkat. Nah itu target market kita buat kita share ke mereka biar bisa mereka dapat kerja juga. Next. Nah instead kita duel sama kompetitor, sama LPK lain, kita duel haki misalnya. Terus daripada kita capek-capek buat perang dingin sama kompetitor, better kita ajak mereka, kita bantu mereka biar anak-anaknya dapat kerja. Terus dari loker-loker yang kita dapat dari perusahaan-perusahaan Jepang kan sekarang ada dua sisi. Jadi perusahaan Jepang butuh tenaga kerja Indonesia, LPK-nya butuh anaknya biar kerja. Jadi ini kita temuin aja di tengah-tengah. Jadi di sisi satu untung, sana juga untung, terus kita juga untung juga. Jadi nextnya, nah kita beberapa udah banyak banget udah terima LPK kita bisa sharing lokernya. Jadi ada skuter. Jadi Ruang Guru juga sekarang aliansi sama kita buat cari loker buat kerja ke Jepang. Terus juga ada beberapa LPK lain, juga ada beberapa service lain kayak mirip-mirip kayak skuter juga. Jadi kayak Transformi juga, Transfers Edu juga. Jadi mereka bisa bantu cari kandidat biar nanti anak-anaknya itu bisa kerja ke Jepang juga. Jadi kita kerjasama sama mereka. Makanya sekarang udah mulai banyak yang aware sama LPK Timer juga bisa sharing lowongan kerja. Jadi kita jual ini ke mereka. Jadi kandidatnya tuh bisa ikut ke kita setelah nanti mereka lulus kerja, mereka bayar ke kita kirim ke Jepang, nanti perusahaan yang terima mereka bayar kita LPK Timer. Jadi keuntungannya kita dapat karena kita bisa jual lokernya. Daripada lokernya datang ke kita tapi kita nggak bisa dapat kandidatnya, mending kayak gitu. Jadi di sini lebih win-win solutionnya kayak gitu. Daripada kita fight with the competitor, mending kita benefitnya tuh kita ambil aja kompetitor sebagai teman. Jadi untuk ready bisnis LPK tuh kayak gitu rata-rata. Next. Jadi waktu itu kita kumpulin beberapa networking jadinya. Jadi kita kumpulin ada beberapa LPK yang mau join ke kita. Jadi kita marketingnya satu-satu. Waktu itu dibantu sama Yutaka-san juga. Dia tuh share di LinkedIn, kadang di thread, terus udah discuss atau sharing masalah Jepang. Jadi waktu itu juga dia juga share, kita bisa bantu buat kirim orang ke Jepang kayak gitu. Jadi mereka datang buat kita, terus saya invite mereka untuk meeting, terus kita cek apakah kita punya satu visi misi, terus kalau oke dengan harga kita, mereka ikut, terus mereka bakal kirim orang ke kita untuk kita bisa job matching-kan.
kayak gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Jadi waktu yang saya pakai di LPK itu full buat networking waktu itu. Nah selain itu kan kita juga ngomongin namanya juga ini tech stock ya AI. Di LPK juga kita mengembangin juga namanya sistem. Kalau AI itu dibantu sama Teja yang bantu pembuatan AI-nya, sama di situ ada mock test namanya. Jadi ini kayak tes kayak buat ngetes aja, kayak real tes itu bakal kayak gimana nantinya. Ini dibuat sama anak di LPK juga, salah satu kandidat yang mau kerja ke Jepang. Jadi di sini kita buat juga service yang saya jelasin tadi itu adalah kita pasti ada masalah tentang apapun itu selama kita berjalan bisnis, terus dari masalah itu kita carikan solusi dari IT. Nah makanya kita buat sistemnya ini biar bantu teacher-teachernya untuk cek kemampuan bahasa Jepang studentnya dari tes ini. Terus juga kan untuk percakapan kan guru kita tuh limited, sedangkan student kita banyak. Nah untuk ngecek ini mereka udah bisa namanya conversation sama AI. Mereka bisa cek conversation atau cek interview mereka, level mereka udah sampai mana. Nah dari situ nanti mereka bakalan direkam videonya, terus mereka bakal percakapan. Dari situ ada penilaiannya, raut mukanya udah bagus, ke conversation level lagi mana. Itu masih tahap pengembangan sekarang dari Teja. Atau Teja nonton, makasih Teja. Jadi kalau misalnya nanti nextnya, nah sekarang tuh kita coba juga sharing-sharing ke beberapa orang Jepang dan mereka juga tertarik juga buat lihat ini. Nah nanti nextnya kita pakai internal dulu, tapi kedepannya bakal kita buat service ini kita go public, jadi kita jual aja. Karena juga banyak yang demandnya juga banyak yang nanya-nanya kayak gini, oh ini bagus ya kayak gitu-gitu. Tapi sekarang karena sistemnya masih pengembangan, kita takutnya launch bugnya banyak. Jadi kita tes dulu internal, jadi kita cek dulu AI-nya udah segimana. Karena udah ada student, udah ada database banyak banget dari student sini, nanti baru kita bawa keluar. Gitu buat teknologinya AI. Jadi kalau misalnya dari kalian di Time Door Indonesia juga kalau bisa buat ya sistem-sistem yang kayak gini juga. Jadi ada masalah-masalah yang ada gitu bisa dibuat. Jadi punya service sendiri juga yang bisa dibanggain gitu. Kayak gitu. Kita juga lagi coba, semoga sukses ke depannya gitu. Next. Jadi yang penting dari bisnis ini adalah itu team bondingnya gitu. Jadi kita kerjasama sama tim, ada guru, ada marketing, ada tim job matching dan lain-lain. Itu komunikasi biar lancar gitu. Jadi kita benar-benar harus maksimalin namanya team bondingnya. Jangan sampai satu kerja sendiri, kita kerja lain gitu. Jadi sama-sama kita tahu kerjanya mereka tuh apa sih gitu. Terus susahnya kayak gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya kita ada poin yang satu yang kita bisa bantu, kita bisa masuk, terus kita bisa bantu kayak gitu. Nah kalau misalnya masalah masa depan, ini sebenarnya tergantung kalian sebenarnya. Kalau dulu ngomong sama Yuta Hasan juga masa depan Time kayak gimana sih gitu. Pasti nanya kayak gitu. Terus dia pasti balasnya itu tergantung kamu. Kamu nanti maunya kayak gimana untuk kedepannya? Apakah kamu ingin mengembangkan dirimu lebih jauh lagi atau mau kayak gini-gini aja kayak gitu? Itu tergantung kalian. Jadi apapun itu service yang kalian lakuin sekarang itu jangan sampai kayak puas ini aja gitu. Jadi lebih ke explore. Terus komunikasikan juga ke tim leader, terus tim leader juga komunikasikan ke bawah gimana nanti service yang kita mau bangun gitu. Terus kedepannya bakal kayak gimana tuh mungkin diomongin juga bisa kayak gitu. Jadi lebih ke depannya itu ada benar-benar menceritakan kalian udah berpikir tentang masa depan gitu. Kalau ditanya sekarang, kalau misalnya kalian belum diskusi pasti belum ada jawabannya kayak gitu. Untuk masa depan tuh kayak proses bakal kayak gitu. Jadi itu tergantung sama diri kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.